Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky Pardika selaku dosen pengampu mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai tugas kelompok yang kedua, yaitu tentang pertemuan pertama dan pertemuan yang kedua kemarin. Sebelum kita membahas untuk materi ini, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adil Sandiwardani dengan NPM 021. Selanjutnya, perkenalkan saya Ivan Christopher Sukantar dengan NPM 086. Saya Muhammad Dafa Fitriansyah dengan NPM 095. Dan saya Alvendri Sanjaya dengan NPM 2008 10 10 100. Di sini kelompok kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pengertian perangkat lunak, peran perangkat lunak, pengertian rekayasa perangkat lunak, mitos-mitos dalam rekayasa perangkat lunak, perbedaan produk dan proses, lalu yang terakhir yaitu aktivitas fundamental dalam perangkat lunak. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian perangkat lunak. Di sini tokoh yang saya ambil yaitu adalah Roger S. Pressman. Menurut Roger S. Pressman, perangkat lunak adalah suatu perintah program yang terdapat di dalam sebuah komputer. Ketika dieksekusi oleh usernya akan memberikan sejumlah fungsi sekaligus menampilkan informasi yang diinginkan oleh usernya. Kemudian pengertian perangkat lunak menurut Imam Prayoga Pujono MKOM, yaitu perangkat lunak merupakan suatu program di dalam komputer yang disusun sedemikian rupa yang apabila dijalankan akan memberikan perintah ke komputer atau hardware atau software lain dalam rangka menyelesaikan suatu tugas, pekerjaan, dan juga tuntutan tertentu seperti yang diinginkan oleh user. Kemudian selanjutnya, peran dari perangkat lunak itu sendiri. Menurut Melvin S. dari jurnalnya 2007, perangkat lunak berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Perangkat lunak berperan sebagai jembatan interaksi antara user dengan komputer yang hanya memahami bahasa mesin. Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai perangkat lunak. Sekarang kita akan masuk ke rekayasa perangkat lunak. Di sini pengertian yang pertama yaitu dari tokoh yang bernama Fritz Bauer. Rekayasa perangkat lunak adalah penetapan dan penggunaan prinsip rekayasa dalam rangka memperoleh perangkat lunak yang dapat dipercaya dan dapat bekerja secara efisien pada mesin nyata. Kemudian pengertian rekayasa perangkat lunak yang kedua yaitu dari Stephen R. Sachs adalah sebuah disiplin di mana dalam menghasilkan perangkat lunak bebas dari kesalahan dan dalam pengiriman anggaran dapat tepat waktu serta memuaskan keinginan pemakai. Kemudian di sini ada mitos-mitos dalam rekayasa perangkat lunak. Mitos-mitos perangkat lunak ada 3 macam, yaitu mitos manajemen, mitos customer, dan mitos praktisi. Dapat dicontohkan yaitu mitos manajemen. Pada mitos, kita sudah mempunyai buku yang berisi standarisasi dan prosedur untuk pembentukan software. Tetapi pada realitanya, memang buku tersebut ada, tetapi apakah buku tersebut sudah dibaca atau buku tersebut sudah ketinggalan zaman atau out of the date. Kemudian untuk contoh yang mitos customer, yaitu pada mitos kebutuhan proyek yang terus-menerus berubah dapat dengan mudah diatasi karena software itu bersifat fleksibel. Tetapi pada realitanya, kenyataannya memang benar bahwa kebutuhan software berubah, tetapi dampak dari perubahan berbeda dari waktu ke waktu. Kemudian contoh pada mitos praktisi, pada mitosnya yaitu tidak ada metode untuk analisis desain dan testing terhadap suatu pekerjaan, cukup menuju ke depan terminal dan mulai coding. Tetapi pada realitanya metode untuk analisis desain dan testing diperlukan dalam pengembangan software. Setelah mengetahui mitos-mitos dan penjelasan dari perangkat lunak, sekarang apa itu sebenarnya perangkat lunak yang bagus itu? Dalam bahasa Indonesia berarti apa itu perangkat lunak yang bagus? Perangkat lunak tentu saja tidak semuanya bagus, melainkan banyak juga perangkat lunak yang hasilnya tidak terlalu bagus dan bahkan ada yang terburuk. Berikut adalah faktor perangkat lunak dapat dikatakan bagus. Yang pertama, performa yang tinggi.
Kedua, mudah digunakan atau easy to use bagi pengguna. Yang ketiga, memiliki tampilan yang ramah pengguna. Keempat, mampu beradaptasi di berbagai teknologi. Kelima, dapat disandingkan dengan aplikasi lain. Dan yang terakhir, dapat berjalan pada berbagai sistem operasi. Ya, setelah memahami materi dari perangkat lunak dan contohnya perangkat lunak, sekarang kita materi yaitu mengenai produk dan proses. Yang pertama adalah produk. Definisi produk sendiri adalah dalam proses rekayasa perangkat lunak melibatkan perangkat lunak apapun yang dibangun atas dasar permintaan klien. Nah, produk ini juga bisa berupa sistem berbasis komputer, software pemecah masalah, dan lain sebagainya. Proyek perangkat lunak yang direncanakan dan dikendalikan adalah produk. Dengan kata lain, produk itu adalah hasil dari proyek. Yang kedua ada proses. Definisi proses sendiri adalah proses memfasilitasi pengembangan perangkat lunak dengan membuat struktur rencana menyeluruh untuk pengembangan perangkat lunak. Proses juga bertindak sebagai template yang dapat digunakan kembali melalui pembuatan instansinya dan berguna untuk mengarahkan sebuah proyek. Dan selanjutnya ada perbedaan dari produk dan proses, di mana produk merupakan sesuatu yang dihasilkan dari proses, sedangkan proses berisi aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk. Produk dalam menghasilkan produk, metode yang digunakan bisa berbeda. Dalam proses memiliki beberapa metodologi yang dapat digunakan. Selanjutnya ada aktivitas fundamental dalam perangkat lunak. Yang pertama ada spesifikasi perangkat lunak, yaitu mendefinisikan fungsi-fungsi dan batasan-batasan perangkat lunak yang akan dibangun. Yang kedua ada perancangan dan implementasi perangkat lunak, yaitu pembangunan perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang didefinisikan. Yang ketiga ada validasi perangkat lunak, melakukan validasi perangkat lunak yang telah terbangun berdasarkan spesifikasi tadi. Yang terakhir ada evolusi perangkat lunak, mengakomodasi perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perangkat lunak. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.